Kristen nanti di hari terakhir akan diusir oleh Yesus. Pemujaan-pemujaan, kebaktian-kebaktian, persekutuan-persekutuan ibadah di gereja itu akan ditolak semua sama Yesus. Itu berdasarkan Al-Quran. Oh ya? Iya. Artinya ada disebutkan kata Yesus di Al-Quran cuma ya? Selain yang menyembah Allah, apa yang mereka sembah akan menjadi musuh bagi mereka. Nah, Anda kan tidak menyembah Allah, menyembah Yesus. Nah, Yesus akan menjadi musuh bagi Anda. Itu kata Quran. Ada tertulis di Qurannya kata Yesus? Selain Allah, kan sembahan Anda kan Yesus. Selain Allah berarti kan Yesus. Karena Anda menyembah Yesus, Anda tidak menyembah Allah. Al-Quran saya mengatakan, mereka yang menyembah selain daripada aku, apa yang mereka sembah selain daripada aku akan menjadi musuh bagi mereka sendiri, dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan akan ditolak, diingkari oleh yang mereka sembah selain daripada aku. Nah, Anda menyembah Yesus. Berarti jika Al-Quran ini benar, berarti Yesus yang kalian sembah akan mengusir kalian, akan memusuhi kalian. Itu gimana menurut pandangan saudara? Oh ya, tadi cuma bilang jika Al-Quran ini benar, kan begitu ya? Iya. Bisa juga jika Al-Quran itu tidak benar, ya kita lihat aja nanti gitu loh. Tapi faktanya di Bible kalian diusir Yesus. Berarti Al-Quran betul. Itu bagi mereka yang mengaku kan banyak gitu loh. Nah, itulah yang saya katakan, Al-Quran saya betul. Mereka yang memanggil Yesus, mereka yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, akan diusir oleh Yesus. Kalianlah itu, berarti Al-Quran saya betul. Coba. Tadi cuma bilang jika, ini kan jangan dipolemikan lagi gitu loh. Tadi cuma bilang jika Quran saya benar, maka begitu. Jika benar, jika tidak, juga yang kecemplung. Ternyata benar. Tertulis di Matius 7 nomor 22-23, Kristen diusir sama Yesus. Ayo. Bagi sama saja kalau penganut agama ini banyak dia Islam kah, Kristen kah, atau yang lain-lain kah, tetapi tidak mengikuti apa yang sudah diajarkan oleh agamanya. Bernubuat loh Pak, mengusir setan loh mereka, sudah sampai pada level mengusir setan pakai nama Yesus. Berarti dia punya tingkat kepercayaan, keimanan sudah sangat tinggi. Tapi ternyata Yesus mengusir. Kenapa Yesus mengusirnya? Karena Yesus bukan Tuhan, itu intinya. Boleh, itu versinya cuma ya kita. Itu yang tertulis di Bible. Itu yang tertulis di Bible. Kalian diusir karena kalian itu tidak dikenali. Yesus tidak mengenal kalian, itu intinya. Betul, Mbak. Artinya tidak semua penganut agama yang sesuai dengan KTP-nya itu pasti melakukan apa yang diperintahkan oleh agamanya. Intinya Kristen tidak dikenali Yesus. Nah, itu bolehlah. Itu dalilnya begitu. Karena memang Yesus itu tidak membawa agama Kristen. Kita yang menyebut pengikut dia itu disebut Kristen. Bukan. Yesus memang hanya membatasi bahwa dia diutus hanya untuk orang Yahudi doang. Itu dalilnya itu. Matius 15 nomor 24. Aku Yesus diutus hanya kepada orang Israel. Dan untuk bangsa-bangsa yang lain ada. Enggak ada pengakuan Yesus begitu, enggak ada. Coba carikan saya di Bible. Carikan saya di Bible kalau ada. Silakan. Di mana tertulis aku diutus untuk bangsa lain itu? Berarti Anda berdusta, berarti. Bukan. Pantasan aja Yesus mengusir dengan mengatakan kalian pembuat kejahatan, ternyata pendusta. Kan tidak ada datanya Yesus mengaku aku diutus untuk seluruh bangsa. Mana dalilnya? Enggak ada. Baptislah, kabarkanlah, beritakanlah. Enggak ada Yesus pernah mengajarkan. Yesus tidak pernah membaptis satu manusia pun. Tidak pernah. Iya, jadi itu ya.
Nah, oleh karena itu kalian itu nggak ngerti Bible. Kalian jemaat di gereja itu cuma didoktrin, didogma, dikhotbahi, tapi kalian tidak pernah belajar Bible itu dengan seksama. Ternyata di Bible Yesus mengusir orang-orang Kristen karena Yesus tidak mengenal. Orang bersunat bukan pengikut Yesus, orang yang tidak bersunat bukan pengikutnya. Pemakan babi bukan pengikutnya. Itu yang menyembah 3 Tuhan bukan pengikutnya, menyembah dirinya bukan pengikutnya. Yesus murni hanya untuk Bani Israel tok. Ya itu dalil. Jadi ya yang pasti memang itu memang kalau kita kutip satu ayat dengan ayat yang lain bolehlah mungkin seperti Nah sekarang tolong kutipkan saya satu dalil aja kalau Yesus mengatakan aku diutus untuk seluruh bangsa. Itu di mana? Bukan diutus, baptislah, beritakanlah. Loh, itu ajaran untuk kaumnya Bani Israel. Di Matius 10 nomor 5 nomor 6 Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, melainkan pergilah kepada domba-dombaku yang sesat dari umatku Israel. Nah, dilarang muridnya ke bangsa lain. Tapi yang pasti tadi seperti yang saya katakan, seperti temanya Juma, versi Juma seperti itu, versi Al-Quran seperti itu, ya kita hargai saja, kita lihat aja di akhir zaman apa yang terjadi gitu. Yang terjadi yang sesuai dengan yang tertulis di Bible dong. Yesus tidak mengenal Kristen dan diusir. Aku tidak mengenal kalian, kata Yesus. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Nah, gimana dong? Pembuat kejahatan menurut Yesus di Matius 13:50 akan dilemparkan ke dalam api neraka. Dia saya tidak terlalu masuk dalam hal perbedaan yang Juma sebutkan tadi, tetapi yang pasti kalau seperti saya, kita lihat saja nanti bagaimana, begitu. Yang pasti kita meyakini Alkitab dan isinya, kita meyakini itu benar. Juma meyakini Al-Quranmu benar, kita hargai. Soal mana yang nanti yang memang benar-benar terjadi di akhir zaman, ya kita bisa, sejarah akan menentukan itu kembali. Iya, sayangnya nanti tidak ada lagi jalan untuk kembali bertobat kalau sudah di akhir zaman, Bang. Sekaranglah saatnya gitu. Apalah gunanya sekarang kita dikasih otak, dikasih pikiran, dikasih ilmu, kalau masih mau menunggu masa yang akan datang, sedangkan sudah tertulis di kitab kita gitu loh. Bahwa Yesus mengusir orang yang memanggil dia Tuhan, Yesus mengusir orang-orang yang bernubuat pakai namanya gitu. Masa harus menunggu mati dulu? Tapi mohon maaf, misalnya biasanya memang yang berikutnya itu adalah KW. Kalau menurut pemahaman kita selama ini, mana yang belakang itulah KW-nya. Nah, ajaran Yahudi lebih dulu. Berarti Anda KW. Ya artinya oke lah saya. Nah, itu yang betul. Cuma juga KW juga gitu Enggak. Jadi Yahudi beneran, tiba-tiba ada KW-nya. Islam datang meluruskan kembali asli yang sudah terkontaminasi dengan yang palsu. Ini kata-kata meluruskan ini juga perlu banyak perdebatan, apa yang diluruskan gitu. Diluruskan Tuhan itu satu bukan 3. Yesus itu untuk Bani Israel bukan untuk bangsa Indonesia. Itu yang diluruskan. Karena memang saya juga sering mengikuti Juma atau mengikuti pendebat-pendebat yang lain. Iya. Ternyata Juma juga dan kawan-kawan masih cari-cari yang lurus. Tunjukin yang lurus, tunjukin yang lurus. Oh, bukan begitu Padahal maksudnya. Bukan begitu maksudnya. Oh, ya. Islam itu minta ditunjukkan pada jalan lurus itu. Tunjukkan Yang kami mana kepada gitu? jalan. Ya lurus itu tetap di Islam, jangan sampai serong. Nah, di ayat terakhirnya coba Anda baca dari surah Al-Fatihah itu. Yaitu jalan orang yang engkau beri nikmat keselamatan. Itu jalan lurus. Bukan jalan orang-orang yang engkau murkai, Yahudi. Bukan pula jalan orang-orang yang sesat, Kristen. Itu. Jadi kami menghindar
Kami berhindar dari dua jalan ini. Jalannya Yahudi kami tidak mau, jalannya Kristen kami nggak mau. Kami mau di tengah-tengah, yaitu Islam. Itu maksudnya. Ya, kita hargai itu, kita hargai. Nah, gitu. Tapi abangku. disapa dulu kakak itu dulu, mungkin mau ada Oke, pendapat beliau. oke. Saya diam mendengar. Siap. Silakan, Saudari Ferdinand Andi Bubu. Halo Bang Bima. Halo juga. Dari mana? Aku sebelumnya udah pernah naik juga ke Abang. Oh gitu. Aku udah pernah naik kemarin. Oh iya. Lupa aku. Ya, Silakan. Gini. Dari yang pertama aku ikut naik Abang, itu kan Iya. ada banyak DM kan dari beberapa agama juga. Nah, Iya. terus ada satu yang bikin aku bingung gini. Jadi ada yang bilang kalau Yesus itu sama dengan Nabi Isa atau bukan ya? Soalnya ada yang bilang gini, kalau Yesus itu Nabi Isa otomatis pas di hari kiamat itu berarti kita ikut Yesus dong, kayak gitu. Tahu nggak sih konteksnya gitu? Baik. Kalau dia disamakan dengan Nabi Isa, kalau mereka menyamakan ya, mereka harus mengakui bahwa Nabi Isa itu utusan Tuhan, itu satu. Yang kedua, mereka harus mengakui bahwa Nabi Isa itu hanya untuk kaumnya, Bani Israel. Dua. Yang ketiga, mereka harus mengakui bahwa Nabi Isa itu tidak disalibkan. Empat, mereka harus mengakui bahwa Nabi Isa turun ke bumi untuk mengusir orang-orang yang menuhankan dirinya. Kalau mereka ingin menyamakan. Sekarang, kalau mereka tidak ingin menyamakan, oke, itu hak mereka. Tapi kedatangan Nabi Isa atau kedatangan Yesus, dia sebagai hakim. Kenapa dia sebagai hakim? Karena dia ada yang terdakwa. Siapa yang terdakwa dalam hal ini? Ya Kristen. Kenapa dia terdakwa? Karena dia membelokkan ajarannya. Mereka membelokkan ajaran Yesus setelah Yesus terangkat ke langit. Ketika Yesus turun ke bumi kepada kaumnya Bani Israel, Yesus tidak pernah mengajarkan menjadi Kristen. Yesus tidak pernah mengajarkan menyembah dirinya. Yesus tidak pernah mengajarkan ke gereja, makan babi, tidak bersunat, ibadah minggu, Natalan. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Tetapi mereka melatah ke seluruh bumi, mengajarkan keturunan mereka sampai hari kiamat untuk melakukan segala sesuatu yang tidak pernah Yesus ajarkan. Yesus malu di hadapan Tuhannya. Maka dia ditegur oleh Tuhan. Kau kaya mengajarkan mereka ini menuhankan dirimu. Apa kata Yesus? Coba Anda baca di dalam Yohanes 8 nomor 42. Yohanes 12 nomor 49. 48. Yohanes 12 nomor 48. Apa kata Yesus? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku katakan. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah, turun Yesus menjadi hakim. Landasan penghakiman Yesus adalah perkataan-perkataan yang pernah ia ucapkan selama dia penginjilan. Pertanyaannya sekarang, selama Yesus penginjilan, adakah dia mengajarkan Kristen? Adakah dia mengajarkan makan babi? Adakah dia mengajarkan ke gereja? Adakah dia mengajarkan tidak bersunat? Adakah dia mengajarkan menuhankan dirinya? Tidak ada. Maka Yesus turun menghakimi orang-orang Kristen. Endingnya di mana? Di data nomor 7, di bab 7, Matius 7, nomor 22-23. Apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti, yaitu di padang mahsyar, ketika orang semua dikumpulkan, banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, 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 bukankah ketika kami di bumi bernubuat pakai namamu? Waktu kami di bumi mengusir setan pakai namamu? Waktu kami di bumi bermujizat pakai namamu? Kata Yesus, pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang memanggil aku Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namaku, bahwa enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Muncul pertanyaan,
Siapa mereka ini yang memanggil Yesus Tuhan? Bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus. Itulah tujuan Yesus datang menjadi hakim untuk menghakimi mereka-mereka tersebut. Tapi Bang Silo, ada satu juga di Bimbel itu ada yang menyebutkan kalau sembahlah aku. Nggak ada Yesus mengajarkan sembahlah aku. Ada. Nggak ada. Berapa ya? Nggak ada, nggak ada. Nggak ada itu. Nggak ada Yesus sembahlah aku, itu nggak ada. Suruh pendeta atau pastor tunjukkan data itu tuh nggak ada. Cuman Paulus mendoktrin begini. Di dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10. Barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Tapi itu ajaran Paulus. Yesus tidak mengenal Paulus. Yesus mengatakan apa? Di dalam Yohanes 17 nomor 3. Hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan yang benar, dan mengenal Yesus sebagai apa? Utusanmu. Hidup kekal loh. Sekarang saudara Kristen kejar apa sih ke gereja? Kejar apa sih dalam hidup ini? Kejar apa sih sampai mereka harus menjadi Kristen? Kejar hidup kekal, bukan? Nah, Yesus memberi kunci. Jika engkau ingin memperoleh hidup yang kekal, maka kalian harus mengenal aku sebagai utusan Bapa Elohim. Sederhana kan? Nah, itu aja. Yohanes 17 nomor 3. Itu imannya umat Islam. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Itu imannya umat Islam, bahwa Nabi Isa adalah nabi dan rasul untuk Bani Israel. Rasul. Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Yesus sebagai rasul, utusan Bapa Elohim. Sederhana bukan? Cuman orang Kristen ini mempersulit diri, sok paten, sok cantik. Padahal cukup mengimani Yesus sebagai rasul, utusan Tuhan, selesai. Tapi mereka memperibad. Ya, lanjut. Terus ada lagi gini. Bisa ada. Tempat saya hujan. Ada Soalnya. terus jatuh. Lanjut. Gini. Misal ya, apa kita kan Muslim gitu, terus kita agak bimbang tuh. Jadi ada sedikit mengarah ke arah sana, dan ya udah ada beberapa hal yang kita lakuin ya, kayak makan babi atau apa kayak gitu. Itu apa Tuhan masih mau menerima kita? Maksudnya Allah? Iya pasti. Dosa apapun yang kita lakukan itu akan diampuni oleh Allah. Makanya Allah itu Maha Pengampun. Solusinya kata Al-Quran surah Ali Imran ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah kepada manusia, wahai Nabiku Muhammad, jika mereka ingin aku cintai, mereka ingin disayangi oleh pencipta langit dan bumi, dan ingin dosa-dosanya dihapuskan, maka mintalah mereka untuk mengikuti engkau, wahai Nabi Muhammad. Jadi kalau kita punya dosa apapun itu, kita menjadi pengikut baginda Rasulullah Muhammad SAW, seluruh dosa yang pernah kita lakukan itu diampuni oleh Allah. Itu merasa malu, maksudnya kita udah jauh gitu, udah nggak kayak cara sholat udah lupa, ngaji udah lupa. Jadi kadang ada sedikit rasa malu untuk kayak malu ya, itu, malu itulah cerminan iman. Kalau masih ada malu, berarti masih ada iman, adik. Babi tidak sholat tak ada malunya. Anjing tidak sholat tak ada malunya.
Orang-orang kafir pun begitu karena tak ada malunya. Kalau kita umat Islam ini melakukan kesalahan, masih ada rasa malu di hadapan Allah, itu hidayah loh itu. Itu cahaya ilahi loh yang ada pada diri kita. Kalau kita masih malu, ya Tuhanku, aku malu, aku punya banyak dosa, tapi aku malu. Tapi aku rindu samamu, aku ingin tunduk padamu. Itu iman. Itu artinya masih ada cahaya. Allah masih memberi harapan kepada kita. Apa kata Quran? Fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Sekelompok manusia pantas mendapatkan petunjuk, pantas, wajar. Kenapa? Mereka punya hati lembut, mereka punya mata, mereka pakai, mereka punya kuping, mereka pakai, mereka punya hati, mereka pakai, punya akal, mereka pakai. Maka pantas mereka mendapat petunjuk. Karena berakal, berfikir, memikirkan keselamatan akhiratnya, bukan kesenangan duniawi yang hanya sementara. Wa fariqan haqqa alaihimud dalalah. Dan sebagian manusia sudah pantas sesat mengisi neraka. Kenapa? Yaitu tadi, dia tahu kebenaran, tapi mereka tidak mau sentuh. Mereka lebih suka kepada kehidupan dunia yang fana, yang hanya sementara sifatnya. Maka pantas mereka di neraka, kata Allah. Nah, orang yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang menggunakan hati kayak adik ini. Masih ada keinginan untuk menjalankan syariat Islam. Itu artinya masih ada cahaya. Kata Al-Quran, وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Neraka akan aku penuhi dengan manusia. Isinya penuh dengan manusia neraka itu. Kenapa? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Karena mereka punya hati tapi mereka tidak gunakan. Walahum a'yun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi mereka tidak melihat kebesaran Allah. Walahum azan la yasma'una biha. Mereka punya kuping tapi mereka tidak mendengarkan firman Allah. Ulaika kal an'am bal hum adallu. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih rendah dari hewan ternak, kata Allah. Apa sih yang kita tuntut di bumi ini? Ya kan? Tidak ada. Tubuh kita itu tidak pas, tidak cocok untuk di bumi, nggak cocok. Anda cantik, tunggu 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun, mulai sakit-sakitan. Kenapa? Karena bumi ini nggak cocok dengan tubuh kita. Nggak ngepas alam kita dengan bumi ini. Tempat kita itu di surga. Maka janganlah kita terlena oleh kehidupan dunia. Karena pujian, sanjungan, kemana-mana kita pergi, kita disanjung, akhirnya kita lupa bahwa sebenarnya ini cuma casing. Pada dasarnya kita adalah makhluk yang hina. Baru juga 1 jam ditinggal ruh, tubuh kita udah hancur, udah membusuk. Jadi nggak perlu sombong di hadapan pencipta. Kembali kepada pencipta. Begitu, adik. Namanya bagus, saya suka namanya. Gimana? Tapi kalau misal saya udah lupa semuanya, maksudnya saya sholat ngaji. Ya belajar lagi dong. Belajar, harus belajar. Karena Islam turun ke atas muka bumi ini itu Iqra. Pertama ayat suci Al-Quran yang turun, Iqra. Baca. Apa maksudnya baca itu? Pelajari, renungkan, pikirkan, tadabburi. Itu apa yang dimaksud dengan surah Al-Alaq ini? Mengajak manusia untuk berpikir, untuk menemukan jati dirinya. Jadi sekarang adik ini bisa membaca, bisa menulis, bisa menelaah, pintar. Buktinya pintar, dia naik di komang saya. Artinya bukanlah sesuatu yang berat ketika kembali belajar membaca Quran, belajar mengaji, belajar tata cara sholat dan seterusnya. Ingat adik, ingat. Kita memiliki 2 rumah. Rumah kita itu udah pasti ada di akhirat. Tidak ada orang apapun agamanya yang boleh berdusta bahwa besok itu adalah hari Kamis. Gak ada. Suka tidak suka, senang atau tenang, tidak senang, ikhlas atau tidak, besok pasti datang hari Kamis. Besok Kamis kan? Benar nggak? Ya. Kita mau berpegangan kepada gunung yang sebesar apapun, ke pohon yang sekuat apapun, untuk tidak bergeser ke hari Kamis, tetap saja alam akan detik, menit, jam, hari
masuk ke hari Kamis. Apa maksudnya itu? Itu pesan ilahi kepada kita bahwa secinta apapun kita akan bumi ini, kita digiring menuju kepada hari kehidupan berikutnya. Semakin hari kita menua, semakin hari kita menjadi peot dan seterusnya. Artinya bahwa bumi ini adalah rumah tempat kita tinggal, tapi ada satu rumah kita yang akan kita pergi. Jadi jangan mempercantik rumah yang di sini sementara kita udah tahu kita akan tinggalkan. Percantiklah rumah kita yang ada di sana, singgasana kita yang ada di sana. Caranya gimana? Cari calon suami yang beriman, cari calon pemimpin yang bisa menuntun kita menuju kepada Allah. Cari calon bapak dari anak-anak kita yang bisa membina, membimbing anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Itu. Begitu. Kenapa aku berpikir untuk pindah ke Kristen atau ke Buddha? Karena dari beberapa pasangan sebelumnya, mereka yang backgroundnya ahli agama, terus di agama bagus, rajin sholat kayak gitu, tapi mereka lebih nggak bermoral gitu. Nah itu salah tuh. Berarti dia tidak menjalankan Islam. Jadi dari situ kayak berpikir, kenapa mereka yang agamanya bagus, yang mereka sholat, mereka ngaji, tapi kenapa mereka malah kayak gitu. Jadi kadang berpikir. Oke, jadi gini. Iblis itu tidak bekerja kepada orang yang sudah seangkatan, sudah sebangsa dengan dirinya. Sekali lagi, iblis tidak menggoda lagi orang yang sudah penuh dengan iblis. Sehingga orang-orang yang tidak digoda iblis nampak bagi kita perilakunya baik. Kenapa perilakunya baik? Karena iblis sudah menjadi teman dia. Ketika mereka ngomong, bicaranya bagus. Ketika mereka bertindak, tindakannya bagus. Kenapa bisa demikian? Karena iblis tidak bekerja lagi untuk dia. Tapi orang-orang yang sholat, orang-orang yang selalu menjaga kemudian syahwatnya, nafsunya, disitulah iblis benar-benar akan bekerja sekuat tenaga untuk menjatuhkan orang tersebut. Jadi kalau ada orang, mohon maaf nih, ada ustadz yang jatuh, itu berarti bahwa memang iblis kuat untuk menggoda dirinya. Itu dulu. Jadi kalau ada orang kita lihat baik-baik saja dalam hidupnya, tenang-tenang saja dalam agamanya, tidak ada ujian dalam jangan terkecoh. Jangan terkecoh. Iblis tidak bekerja untuk dia. Kenapa? Di kita itu banyak aturan, banyak yang jatuh. Karena di kita banyak aturan. Jangan begini, jangan begono, jangan begini, jangan begono. Banyak aturan. Jatuh. Di Islam jangan dibilang ya, menatap wanita saja dengan keinginan syahwat itu sudah berzina, itu sudah dosa. Itu di Islam. Maka poin-poin inilah yang kemudian iblis jadikan sebagai senjata untuk menjatuhkan umat Islam. Tapi ingat, seorang Islam yang mampu menjaga dirinya dari iblis, upahnya surga. Upahnya jannah. Makanya dalam Islam itu jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa zurriyatihim. Di Islam itu indahnya apa? Kita dengan suami kita, dengan istri kita, dengan anak-anak kita bersama masuk ke dalam surga. Sedangkan di agama lain itu nggak ada. Gak ada dalilnya. Saya pernah menemukan mereka akan bersama dengan istri mereka, anak-anak mereka, cucu mereka masih dalam keadaan berkeluarga di surga. Itu gak ada. Mereka masuk ke surganya mereka dalam bentuk roh. Sementara kita umat Islam masuk ke surga lengkap dengan jasad kita ini yang sekarang. Dan kita akan bersama dengan istri kita, bersama dengan suami kita dan anak-anak kita. Saya pernah bertanya dengan salah satu pendeta pada saat saya diskusi, ketika beliau bertanya tentang poligami. Aku bilang sama dia, di Islam itu satu-satunya agama yang perintahkan cukup satu istri fawahidah. Di kitab Anda itu tidak ada ditemukan. Lalu
Saya katakan sama mereka, ke beliau, Pak, kalau di Kristen itu penekanannya cukup satu istri tanpa dalil, benar-benar kalian cukup satu istri, kalian berkeluarga berapa tahun? Sama-sama kira-kira 40 tahun, oke. 50 tahun, oke. Paling lama 60 tahun kalian bersama. Tapi setelah itu, apakah kalian masih bersama? Kata dia, tidak. Lalu apa artinya kalian memupuk cinta, berantem, cemburu, gara-gara tindakan suami ada sedikit yang salah, lempar panci? Apa gunanya seperti itu? Ternyata setelah kalian mati nggak juga sama, percuma. Kalau di Islam, suami ada khilaf, istri memaafkan. Istri ada khilaf, suami memaafkan. Ribut itu kecil, itu bunga-bunga rumah tangga. Habis itu rangkulan, malam pertama lagi mereka. Dan kalau sang suami mampu menjaga dirinya dan istrinya dan anak-anaknya, mereka serumah, seistana di dalam surga. Adalah rupanya adik punya suami, punya anak, tiba-tiba kemana ya? Negara yang paling adik cintai, liburan ke sana. Bahagia nggak? Bahagia. Padahal itu semua. Bagaimana kalau kita liburan di jannah, di surga, dalam kehidupan yang kekal tak ada akhirnya, bersama dengan orang-orang yang kita cintai? Adakah kenikmatan di atas daripada itu? Nggak ada. Nah, itu satu. Akhirnya pendeta itu mengatakan, oh menarik ya Islam, kata dia. Boleh nggak saya bertanya, kata dia gitu. Jadi kalau Islam menyatakan hal yang sama, istri saya kan sudah meninggal, kata dia. Aku bilang samanya kita berarti Pak Pendeta. Saya rindu dengan istri saya, rindu dengan orang tua saya. Tapi ya ternyata di surga saya tidak ketemu. Jadi kerinduan saya selama dia pergi itu tidak bisa terlampiaskan lagi. Terakhir saya bertemu itu adalah ketika napasnya yang terakhir di bumi. Kukatakan sama beliau, tidak. Kalau di Islam, mama saya udah meninggal, bapak saya udah meninggal. Tapi saya selalu berdoa keselamatan bagi mereka. Dan saya berharap kepada Tuhan saya untuk bertemu dengan orang-orang yang aku rindukan yang telah pergi terlebih dahulu. Dan itu ada di Islam. Itulah yang kubacakan tadi. Jannatu adnin yadkhulunaha. Jadi orang-orang beriman itu di surga Aden, mereka akan bersama dengan orang tuanya, anaknya, istrinya, suaminya. Nah, jadi kalau rumah tangga kita ribut hanya gara-gara duniawi, diperbaiki. Kenapa? Kita hidup di bumi ini paling ya 50 tahun, 60 tahun bersama dengan orang yang kita cintai. Setelah itu kita berpindah pada kehidupan yang kekal. Apakah itu semua? Enggak. Cobalah adik, pasti sudah pernah merasakan, maaf nih saya tambah sedikit, sudah pernah merasakan ada momen di mana kita akan pergi. Misalnya Anda mau keluar negeri atau keluar kota, kita susun acara, yuk kita liburan. Ayo, kapan nih? Bulan depan. Berarti tinggal berapa hari? Ya, sisa 3 minggu lagi. Ayo kita tunggu. Yuk, aku nggak sabar, kata teman-teman. Aku nggak sabar 3 minggu lagi, kata dia kan. Iya dah, masih lama lagi, tapi nggak apa-apa. Kita sabar aja menunggu. Terus kita di kota sana berapa hari? Kita 1 minggu ya. Iya, senang, happy. Nunggu dari hari ke hari. Tinggal 2 minggu 6 hari. 2 minggu 4 hari, 2 minggu 3 hari, masuk ke minggu kedua penantian, minggu kedua, minggu terakhir, tiba hari masa mereka berangkat ke kota. Begitu selesai 1 minggu, balik lagi dia, merenunglah dia. Loh, saya berasaan baru aja ya kita ke Bandung misalnya. Padahal lama kali kita nunggu 3 minggu itu. Ternyata setelah kita datang, ternyata 4 minggu itu bukan waktu yang lama rupanya. Artinya sesuatu yang kita tunggu pasti terlewatkan. Begitulah kematian, begitulah kita di bumi ini. Pasti kita akan pergi ke seberang. Kalau kita pergi tak ada bekal, tak ada sholat, apa yang kita mau terima? Ingat adik, di bumi ini kayak kondisi yang Anda hadapi, kita manusia itu ada 3 fase, ada 3 unsur yang ada pada diri kita. Yang pertama adalah tingkat intelijensi, logika sehat, akal yang tidak dimiliki oleh kera. Makanya kera itu tidak beragama Islam, tidak beragama Kristen, karena mereka nggak ada akal. Setelah kita manusia diberi akal, level keduanya kita ini adalah kehendak bebas. Kita ada free will.
bisa ke Kristen, bisa ke Hindu, bisa tetap di Islam. Itu kehendak pilihan. Nah, yang ketiga ini adalah ujian. Jadi kita manusia ini dikasih kelebihan bisa berpikir, baik, buruk. Yang kedua, memiliki kemudian kehendak bebas. Bisa menjadi jahat, bisa menjadi baik, bisa menjadi Islam, bisa menjadi Kristen, bisa menjadi apapun. Yang ketiga, diuji. Terkadang ujian inilah yang menjatuhkan kita. Hanya gara-gara kita lihat di Islam oknumnya begini-begini, ujian itu jatuh kita pada ujian ini. Akhirnya kita memilih agama yang menurut kita baik. Tapi agama yang baik menurut kita gugur di satu poin. Ini logika tidak masuk akal. Contoh, Tuhannya mati, Tuhan dilahirkan manusia, Tuhan dibunuh manusia. Kita memilih itu, tapi logika kita cacat. Kita mau tetap di Islam, tetapi kita lihat oknum-oknumnya jahat. Gitu loh. Kondisi ini kita berada di mana? Kita sedang diuji. Bertahan tak dia? Bertahan tak dia? Oh, dia nggak kuat. Akhirnya dia pindah ke agama yang lebih mudah dalam urusan duniawinya. Ujian. Itu ujian. Dan kami sudah temukan banyak kasus begitu. Kenapa Anda pindah? Saya mumet Pak di Islam. Di samping saya capek ibadah, nggak pernah doa saya dikabulkan. Miskin-miskin terus. Sakit-sakitan terus. Begitu saya pindah, banyak yang bantu saya. Dikasih cangkul, dikasih bibit, dikasih pupuk. Sekarang kita lihat, puji Tuhan kata dia. Puji Tuhan, saya sudah bisa punya rumah. Meskipun motornya juga motor tua, tapi daripada dulu, nah tuh, gugur. Dia lupa bahwa apa yang dia punya, yang menjatuhkan dia dari jalan Allah itu, tidak akan dibawanya kembali. Ditinggal, motornya ditinggal, hartanya ditinggal. Dia masuk ke kubur bertanggung jawab, ditanya oleh malaikat. Ketika di bumi kau habiskan waktumu, usiamu dengan apa? Kau menyembah kepada siapa? Siapa yang ngajarin kamu? Tidakkah pernah datang kepadamu kebenaran? Tidak ada lagi pilihan. Ketika kita masuk ke alam kubur, tak ada lagi pilihan. Oh, kalau begitu malaikat, biarkan aku pulang dulu, aku mau ibadah dulu, aku mau bertobat. Enggak ada. Begitu masuk ke alam kubur, kita sudah menghadap ke akhirat. Tak ada lagi menghadap ke bumi. Kalau sekarang masih menghadap ke bumi, masih bisa bermaksiat, masih bisa taat, masih bisa bertaubat, masih ada kesempatan. Saya kira begitu, adik. Saya jadinya ceramah ini. Ada lagi? Berarti dalam arti lain Tuhan masih menerimakan. Oh iya, Tuhan itu maha pengampun. Sekarang dosa adik ini setinggi apa sih? Gunung? Enggak kan? Mungkin lebih nggak terukur. Tapi maha pengampunannya Allah jauh lebih besar dari itu. Ayo. Sebesar apapun dosa kita, Allah maha pengampun. Sekejap aja itu, sekejap. Kita wudhu, meneteskan air mata. Ya Rabb, aku datang kepadamu, mengaku bersalah, mengaku berdosa. Habis itu, ini masuk dalam ilmu ma'rifat ya, ilmu tasawuf. Kita pengakuan dosa. Ya Allah, saya banyak dosa, saya banyak maksiat. Tapi saya sadari itu semuanya salah. Aku ingin kembali kepadamu. Cuci tangan, basuh muka, takbir. Allahu Akbar. Duhai Dikau yang maha besar, yang maha melihat, maha menyaksikan, maha mengetahui. Tengoklah hambamu ini. Aku datang kepadamu mengaku bersalah. Ampuni segala dosa-dosaku. Udah terhapus. Habis. Setelah kosong seperti itu, kita isi dengan amalan-amalan. Kita isi dengan amalan-amalan. Hindari kebiasaan-kebiasaan, habit-habit kita yang menurut kita itulah yang membuat kita jauh dari Tuhan. Hindari itu. Isi dengan hal-hal yang baik. Perkuat akidah.
perkuat akidah, perkuat tauhidnya. Begitu ada yang datang mau mengajak kita kepada maksiat, hindari pelan-pelan. Itu namanya ilmu ma'rifat, belajar step by step, tangga demi tangga untuk mendekatkan diri kepada Allah. Banyak manusia yang jauh lebih maksiat, tapi mereka bisa berhijrah. Indah sekali hijrah itu, indah sekali. Karena saya juga punya istri yang berhijrah, dia rasakan begitu nikmatnya ibadah sholat. Gitu. Begitu nikmatnya puasa. Napasnya begitu indah. Tarik napas pun indah rasanya. Buang napas pun indah. Bahkan ketika dia berjalan itu berasa di atas tanah dia berjalan. Kenapa bisa seperti itu? Karena merasa dekat dengan pencipta. Sehingga yang ada cuma senyum. Disakitin senyum. Digosipin senyum. Yang ada hanya ada Allah. Allah, 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 Allah. Gitu adik. Jadi sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah ingin membuktikan aku maha pengampun loh. Justru ada hadits yang mengatakan apa? Andai saja kalian tidak melakukan, manusia itu tidak berbuat dosa, maka aku akan menggantikannya dengan manusia yang lain. Kenapa? Kalau manusia itu tidak punya potensi untuk berdosa, lalu apa fungsinya maha pengampunnya Allah? Apa fungsinya? Itu ada haditsnya tuh, yang selalu dihujat sama Edis. Andai saja manusia tidak melakukan dosa, maka aku akan hapuskan manusia itu, lalu aku ciptakan makhluk baru, manusia baru yang bisa berdosa. Coba, kenapa bisa begitu? Karena aku punya sifat, di mana sifatku itu maha pengampun. Apa fungsinya maha pengampunku kalau manusia ini tidak bisa melakukan dosa? Ya percuma aja. Maka dikasihlah potensi kepada manusia itu tadi, kehendak free will, kehendak bebas. Kehendak bebas. Fatalak dikatakan oleh Al-Quran, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Pada diri manusia ada dua potensi, menjadi jahat, menjadi takwa. Ada sama kita tuh. Pada saat kita jahat, kita kontrol diri kita untuk kembali kepada Allah. Pada saat kita beriman, kita kontrol diri kita supaya kita tidak sombong memandang orang lain tidak beriman. Begitu aja. Islam itu indah. Semisal kita berusaha buat balik lagi ke Tuhan gitu, kita mencoba buat belajar lagi. Tapi kalau semisal kita nggak bisa memaafkan orang tua, apa Tuhan akan tetap menerima kita? Tidak bisa memaafkan orang tua? Pasti bisa. Pasti bisa. Kenapa? Orang tua itu terdidik tidak sesaman dengan kita. Orang tua kita. Disiplin ilmu yang kita punya dengan yang mereka punya tidak sama seperti kita. Mungkin yang kita lihat itu adalah sosok yang membuat kita sakit. Tapi kita tidak lihat betapa banyak cucuran keringat dan air mata, perasaan sakit, disakiti oleh orang lain demi hanya untuk membesarkan kita, menghidupi kita. Saya katakan kepada adik, saya ini adalah mantan seorang area manajer di perusahaan, salah satu perusahaan plat merah di Indonesia. Saya punya staf dulu, saya pernah panggil, kamu kenapa menangis? Sakit hati saya, Pak. Bukan, staf saya yang saya cerita. Kenapa kamu menangis? Padahal dia laki-laki. Kenapa kau menangis? Hati saya sakit, Pak. Kenapa? Saya dipermalukan sama ibu ini. Di depan nasabah aku diginiin, dimaki-maki, ini. Jadi saya sebagai seorang teman, saya nasihatin beliau, saya nasihatin. Tapi ya namanya orang sudah disakiti, dipermalukan dan seterusnya. Dipermalukan sampai dilempar sapu dia. Karena dia adalah seorang cleaning service. Sore hari, saya lagi nongkrong di depan kantor.
anaknya datang yang masih kecil, berlari bersama dengan ibunya, memeluk teman saya tadi. Seketika luka dalam hatinya yang nampak di wajahnya hilang. Tak ada rasa sakit lagi ketika dia mendengarkan anaknya memanggil dia ayah. Ayah, sampai dia lari. Setelah besok saya bertemu, dia bilang apa sama aku? Pak, terima kasih nasihatnya kemarin. Andaikan saya ikuti keinginan saya sudah tidak di sini hari ini. Tapi karena Bapak pada kemarin itu saya sudah cita-citakan resign. Karena Bapak nasihatin, ya biarkan Pak aku dihujat, dinista. Biarkan aja, yang penting untuk masa depan anak-anakku. Aku rela, aku reda. Coba, orang tua loh. Orang tua di rumah jadi kepala rumah tangga, jadi ibu rumah tangga. Tapi di luar kita nggak tahu. Mereka sering disakiti oleh teman kerja. Mereka sering kemudian disindir, dipermalukan. Tapi demi kita, tetap kepalanya tegak untuk anak-anaknya. Terkadang orang tua itu pulang menggunakan kendaraan motor, jalan kaki dengan air mata. Terkadang orang tua ketika kita tidur, dia datang melihat kita, menatap kita sambil dia menangis. Tapi kita nggak tahu. Pernah kita berpikir betapa susahnya di luar sana mencari nafkah? Pernah. Betapa banyak orang yang mencemooh, menghujat, menista mereka. Tapi mereka tetap tersenyum ketika sudah ketemu dengan anaknya. Tiba kita begitu besar, begitu mengerti arti pintar, begitu mengerti arti baik, buruk. Sudah mampu kemudian menilai orang tua. Orang tua saya jahat, orang tua saya baik. Padahal orang tua kita membesarkan kita, mengandung kita. Dia nggak pernah berpikir anak saya jahat, anak kita baik. Apapun yang dia punya, dia berikan untuk kita. Makanan yang seharusnya sudah masuk ke dalam rongga dadanya, masih dikasih untuk kita saking sayangnya. Datang kita begitu besar, melakukan sedikit kesalahan, langsung kita hakimi. Seakan-akan kita ini malaikat. Kita lantas hakimi, seakan-akan kita lah bapaknya, kita lah ibunya. Padahal sebenar apapun kita sebagai anak, kita nggak boleh menghukumi orang tua. Nggak boleh. Nggak boleh. Sepatal apapun kesalahan itu. Kenapa? Mungkin itu ujian bagi mereka. Mungkin ujian bagi mereka. Pernah kita tertidur, orang tua kita hilap, datang kemudian menyentuh kita yang tidak seharusnya ia lakukan. Hilap. Ujian bagi dia. Karena kondisi dia, itu ujian untuk dia. Ya mungkin karena dia menahan syahwatnya di luar sana. Kemudian dia pulang ke rumah melihat anak gadisnya yang begitu cantik, begitu indah. Hilap. Bisa itu terjadi. Kita sebagai anak harus bijak. Bijak kemudian untuk menghadapi masalah-masalah seperti itu. Kenapa? Itu guncangan jiwa juga sama orang tua. Itu yang pertama. Yang kedua, orang tua itu bukan musuh. Bukan musuh orang tua. Tapi dia menganggap aku kayak musuh. Nah, mungkin ada sesuatu yang keliru di sana. Mungkin. Kalau saya sebagai orang tua, kalau saya punya anak seperti adik ini, saya masukkan di dalam tas. Tas itu aku simpan di dalam laci. Lacinya ada kunci, ku kunci lacinya. Lacinya ada dalam lemari, lemari ku tutup, ku kunci lemarinya. Lemarinya ada di dalam kamar, kamarnya punya kunci, ku kunci kamarnya. Kamarnya ada dalam rumah, rumahku punya kunci, ku kunci pintu rumah. Rumahku punya pagar, pagarnya punya kunci, ku kunci pagarnya. Rumahku yang ada pagarnya di dalam gerbang kompleks, kompleksnya punya pintu, ku kunci pula portalnya. Saking menjaga anak ini. Itu maunya orang tua itu begitu. Maunya orang tua itu begitu. Tapi mungkin kita pernah nyakitin hatinya. Mungkin ada sesuatu perbuatan kita yang menyakiti hatinya. Bisa jadi. Bisa jadi. Atau kalau itu tak ada hal yang mempengaruhi dirinya. Sehingga dia melakukan hal seperti itu. Saya sih kalau misalnya melihat keadaan sekarang ini
Kita nggak seperti orang tua kita, itu nggak seperti kita. Zaman mereka, disiplin ilmu mereka itu beda dengan kita. Jadi ya kalau misalnya ada hal-hal seperti itu, coba deh introspeksi diri, coba diurut lagi apa masalahnya ini, apa masalahnya kira-kira, apa efeknya ketika saya menerima orang tua saya, dan apa efeknya ketika saya tidak terima orang tua. Orang tua saya tidaklah seperti sejahat Fir'aun, tidak sejahat Abu Jahal, Abu Lahab, dan saya tidak sesuci kemudian Nabi. Kenapa aku harus menghukum orang tuaku? Seperti itu adik. Saya kira itu dari saya. Nanti kalau misalnya butuh bapak angkat, saya bisa temukan, tunjukkan bapak angkat yang cocok buat kamu. Allahu Akbar, Masya Allah. Kebetulan udah punya mama angkat loh semua. Alhamdulillah, ya syukur, alhamdulillah. Cuman dia Buddha. Oh, Cuman dia Buddha. Buddha, ya. Oke. Saya kira begitu deh. Terima kasih ya Bang. Ya, makasih. Terima kasih. Lebihnya ada sedikit yang bisa aku pegang dari yang udah dibahas tadi. Oke, insya Allah. Semoga kuat. Ingat, tetap istiqomah, belajar pelan-pelan. Belajar pelan-pelan. Ya. Ya, dadah. Halo, semangat malam. Halo, mau curhat juga? Mau juga curhat gitu? Mau juga ngaku-ngaku juga, manja-manja kayak tadi? Ya buka kameranya, coba aku tengok. Coba. Wah, tapi ini dadanya berbulu, mana bisa? Yang. Aku juga bang, aku juga mau curhat bang. Aku juga ada masalah sama tetangga bang. Gara-gara apa? Aku nggak sengaja ngambil dasternya di jemuran bang. Ya salah lu. Apa yang ambil orang punya jemuran kayak bom-bom aja lo. Halo, semangat malam. Halo, semangat malam. Dendra ketuak. Oh, samune. Tidak ada tuaknya. Capuk nih. Silakan teman-teman non-muslim naik kembali kita kepada tema untuk membahas tema ini, di mana Al-Quran membahas tentang kalian, bahwa kalian akan diusir kelak oleh Yesus. Al-Quran saya yang menyalahkan itu. Apa enggak terpikir kalian? Kok bisa Al-Quran membahas kalian bahwa kalian akan diusir Yesus? Hebat kan Al-Quranku? Nah, kalau Anda menolak, mari kita bahas pelan-pelan. Sebentar curhat juga. Adik itu, teman-teman yang tadi ini, anak ini, dia lagi bimbang. Dia cinta agama Islamnya, tapi dia dibesarkan oleh non-muslim. Di situ dia bingung. Karena mungkin dia sudah hidup polanya orang di rumah yang sekarang, tapi hati kecilnya rindu akan Islam. Gitu. Semangat malam. Assalamualaikum Bang Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mau curhat juga bang, tapi jangan nangis. Yang mau tanya Bang, masalah banyak dosa. Masalah dosa. Curhat juga bang ini. Mau Iya, tanya Bang. dosaku bagaimana besar juga. Islam Bang. Iya, curhat dosa juga ini. Iya. Bagaimana bisa mengampuni? Apa? Bapak Bisa pernah mengalami apa? Kedosaan, dosa. Oh, dosa. Kenapa dosa bang? Terlalu banyak dosa mungkin Bang. Apa buktinya?
Ya kesalahan sama perempuan, kasih sama istri, sama orang tua gitulah. Solusinya di Islam itu apa? Dosa. Solusi dosa dalam Islam apa? Bunuh orang, bunuh Tuhan gitu. Enggak bang. Lalu? Sering-sering nyakiti itu bang. Bisa ngampuni. Itu mah teman semakin berdosa itu. Solusi dosa di dalam Islam itu bertaubat, betul? Ya, betul. Nah, ya bertobat abang, banyak bertobat, istighfar, dan berjanji tidak mengulangi kesalahan lagi kan gitu. Ini ibu ada di situ, dekat situ. Ada bang. Enggak takut didengar sama ibu? Enggak. Oh berarti ibu sudah mati rasa itu. udah sering temukan bapak ini. Ya, makanya saya tanya Ojek. sama abang. Makanya banyak dosa itu. Dosa Benar. solusinya bertobat. Ya, Bertobat bang, bertobat. Perbanyak istighfar, bertobat gitu ya. 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 Oke. Udah. Beda. Iya. Ya. Ya. Banyak naik ini. Curhat bang, curhat.